Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Mari anak-anak, kesehatan yang sudah kita terima, kita manfaatkan baik-baik. Pada kesempatan ini saya akan membahas, atau pada pertemuan ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem reproduksi pada manusia. Perlu saya ingatkan bahwa dengan kamu mampu melihat, maka harapan saya apa yang dilihat itu adalah objeknya, mungkin harafiahnya, mungkin mekanismenya atau perlakuannya, perjalanannya. Harapan saya kamu sudah mampu mengartikan, bukan hafal. Nanti saya bantu bagaimana itu mengeterapkannya, biar kamu lebih cepat untuk lebih memahami, biar kamu membiasakan diri mengerti, bukan menghafal, mengartikan. Kita mulai saja. Alat reproduksi laki-laki, saya kira sudah tahu ya. Di bawah itu ada dua bulatan, dibungkus oleh pembungkus. Pembungkusnya namanya skrotum. Ini saya umpamakan bulatan dua. Bulatannya adalah testis. Dibungkus pembungkus namanya skrotum. Dengan demikian kamu kan bisa sudah menyimpulkan bahwa skrotum itu adalah pelindung. Kalau di dalamnya ada testis berarti pelindung testis. Ini dua testis. Manusia laki-laki itu memiliki dua testis. Di atas testis ini ada epididymis. Ini yang menempel di atas berwarna merah, ya. Atau lebih jelasnya kita ikuti melalui slide berikutnya. Ini testis ada dua, kanan dan kiri. Tujuannya adalah untuk memudahkan untuk dipelajari. Aslinya itu satu bulatan atau satu bungkus itu ada dua bulatan. Testis satu sebelah kiri misalnya menghasilkan hormon yang kita kenal dengan hormonnya namanya testosteron. Berarti satunya menghasilkan sel sperma, namanya, maksud saya sel kelamin, namanya sel sperma. Yang satunya menghasilkan hormon, hormonnya namanya testosteron. Nah, anak laki-laki masa pubertas itu adalah merupakan tanda atau pada saat dia itu sudah puber, maka dia mampu menghasilkan hormon. Tanda-tanda bahwa hormonnya sudah produktif dikenal dengan tanda-tanda sekunder, yaitu anak laki-laki mulai munculnya rambut, bukan rambut kepala lo ya, rambut kumis, rambut jenggot, rambut ketiak, rambut dada, cukup itu saja. Itu tanda-tanda bahwa sekundernya laki-laki itu sudah mulai produktif. Juga munculnya suara yang menjadi besar, itu badannya menjadi kekar, itu tanda-tanda sekunder yang dimiliki oleh laki-laki. Lanjut saja ke sini. Testis tadi menghasilkan sel kelamin yang kita dengar dengan sperma. Sperma nanti akan keluar, mampir dulu ke epididymis. Terjadilah pematangan. Berarti kan kamu bisa mengartikan, oh iya, berarti epididymis fungsinya adalah pematangan sel sperma. Selanjutnya sperma akan berjalan menuju saluran ini. Saluran ini namanya saluran sperma. Saluran sperma dikenal dengan vas deferens. Kamu lihat sendiri ini, vas deferens, ya. Nah, kalau seandainya orang itu keturunannya sudah banyak, biasanya itu melakukan KB laki-laki yang dikenal dengan istilah vasektomi. Terjadi pengikatan, tujuannya sperma biar lamban. Dengan demikian kalau ketemu dengan sel telur, sungguh pun ketemu, tetap sudah selnya mati, alias tidak bisa menghasilkan keturunan. Saya lanjutkan, sel sperma nanti akan masuk ke bulatan besar ini, kantong kemih. Di dalam kantong kemih ada
bagian yang memanjang. Memanjang ini namanya adalah ini fascicula seminalis. Ini terjadilah pengelompokan atau istilahnya penampungan, maksud saya. Ditampung di sini. Tampung di sini, selanjutnya akan disalurkan ke bagian yang bulat ini, namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu menghasilkan cairan yang berwarna putih untuk memperlancar lajunya sel sperma. Selanjutnya sel sperma akan masuk ke uretra. Sebelumnya mampir dulu ke yang kecil ini. Ini namanya kelenjar cover yang berwarna bening. Ini sebagai pelumas juga, melumasi lajunya sel sperma masuk ke uretra. Nah, salurannya namanya uretra. Dibungkus oleh pembungkus, semuanya namanya penis, ya. Demikian harapan saya, dengan kamu mengamati 1-2 menit proses perjalanannya, maka kamu akan bisa mengenal nama-namanya, kamu akan tahu fungsi dari masing-masing itu, ya. Selanjutnya ini gambar laki-laki, alat reproduksi laki-laki dalam bentuk yang berbeda. Tujuannya adalah jaga nih kalau seandainya ada ulangan, yang membuat itu bukan atau orang lain, maka pilih yang mana atau keluar yang mana gambarnya, tetap kamu akan mengetahuinya. Alat reproduksi laki-laki. Sekarang alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita ini terdiri dari hampir sama sebenarnya, ya. Ada 2 bulatan kanan kiri. Bulatannya namanya ovarium. Kalau ovarium di sebelah sini menghasilkan sel telur, yang di sini menghasilkan hormon. Hormonnya namanya progesteron dan estrogen. Tanda-tandanya kalau sudah akil balik, biasanya usia 8 tahun sampai 14 sudah biasanya anak itu sudah ada tanda-tanda, tapi umumnya sekitar umur 14 jelas sudah melakukan istilahnya diistilahkan pubertas itu. Kalau di sini menghasilkan hormon itu produktif. Tanda-tanda sekundernya pada wanita mulai ditandai dengan suaranya yang kecil, melengking, buah dandra yang menjadi besar, pinggulnya mulai membesar. Itulah tanda-tanda sekunder yang dimiliki oleh wanita. Kita mulai dari sini saja. Satunya sekarang. Ovarium ini adalah atau biasa disebut indung telur atau pabriknya sel telur. Ovarium itu menghasilkan sel telur, namanya ovum. Sel telur itu namanya ovum. Kalau pecah namanya ovulasi. Ingat, ovarium itu pabriknya menghasilkan sel telur, namanya ovum. Jika itu pecah namanya ovulasi. Kalau sudah pecah, maka akhirnya sel telur masuk ke saluran telur. Saluran telur ini disebut dengan oviduct atau tuba Fallopi. Selanjutnya sel telur akan masuk ke dinding rahim atau biasa disebut dengan rahim atau uterus. Dinding rahim ini tempat melekatnya sel telur yang tanpa dibuahi, artinya tanpa dibuahi oleh sperma. Karena tidak ada sperma, maka terjadi pengembangan akhirnya menipis, menebal terus, akhirnya meletus, pecah. Pecahnya itu namanya menstruasi. Akan keluar melalui serviks itu leher rahim, selanjutnya keluar melalui vagina. Kembali lagi ke sini, saya ingatkan. Ovarium menghasilkan sel telur, namanya ovum. Pecah namanya ovulasi. Maka sel telur akan masuk ke oviduct. Di sini ternyata ada pertemuan, tiba-tiba ada sel sperma masuk. Jika pertemuannya itu ada di dalam saluran telur atau oviduct, maka akan terjadi zigot. Zigot itu berarti intinya terjadi kalau ada di dalamnya, pertemuannya itu ada di dalamnya sel, maksudnya pertemuannya ada di dalam saluran telur. Nah, akhirnya berkembang menjadi zigot itu akan menjadi morula, blastula, gastrula. Disingkat untuk kalangan kita, ya. Mobil gas, morula, blastula, gastrula. Itu kemarin keluar. Selanjutnya akan berkembang menjadi janin,
menjadi embrio atau fetus, nanti akan menempel di atau menginap di uterus. Kurang lebih 9 bulan 10 hari akan keluar. Nah, untuk lebih jelasnya silakan diikuti slide berikutnya. Ini sudah, kamu tiba-tiba sudah besar di sini. Dibungkus oleh pembungkus nomor 4. Nomor 5 ini induknya, nomor 4 itu pembungkus. Saya umpamakan di sini anak belakang ini, bawah ini ada 2 anak berarti kembar. Nah, kembar identik berarti ya. Ini ada 2 pembungkus. Pembungkusnya merah dan coklat. A namanya amnion, B korion, sama-sama sebagai pelindung. Jadi sama-sama sebagai pelindung, tetapi perbedaannya hanyalah tempatnya, posisinya. Terus nomor 3 ini air tuban. Air ketuban itu adalah melindungi si janin atau embrio itu sendiri kalau ada benturan, sehingga tidak sampai mengenai si embrio. Satu sisi, kalau seandainya pecah, si air ketuban itu akan melumasi leher rahim, sehingga menjadi lebih licin kalau kamu keluar dari perkemahan. Nomor 2 ini tali pusar. Tali pusar ini adalah penghantar, penghubung apa-apa yang ada di dalam nomor 1. Nomor 1 itu adalah plasenta. Plasenta isinya adalah semua yang dikonsumsi oleh orang tua atau induknya. Kalau induknya makan kerupuk, induknya makan sambal, maka dia juga kebagian sambal. Akan diantarkan melalui nomor 2. Berarti nomor 2 tali pusar, kesimpulannya berarti untuk menyalurkan zat-zat yang dibutuhkan dari plasenta ke embrio. Plasenta otomatis sebagai penampung sekaligus juga penghubung antara embrio dengan induknya. Kalau tali pusar, penghubung antara embrio dengan plasenta. Jadi sementara itu dulu anak-anak, bisa kamu pahami, tolong 1-2 menit dicamkan. Sirkulasi menstruasi ini istilahnya adalah peristiwa meluruhnya dinding rahim karena tidak terjadi pembuahan, pecahnya sel telur tanpa dibuahi kodo air. Itu ya, biasanya kurang lebih 28 hari atau di antara 20 sampai 40 hari. Nih. Ya. Terus dilanjutkan. Jika anak-anak menstruasi itu 8 sampai 14 tahun, kalau usia 45 sampai 55 itu berhentinya menstruasi yang dikenal dengan menopause ya. Ini penyakit. Kemarin sempat keluar beberapa penyakit ini penting sekali ya. Gonorea, nama lain kencing nanah. Nanah disebabkan karena apa? Bakteri Neisseria gonorrheae. Ingat, bukan virus. Kemarin jebakannya antara virus dengan bakteri. Hematuria atau kencing darah, kencingnya berdarah karena apa? Infeksi ya. Ingat, hematuria bukan hemoroid. Kalau hemoroid itu adalah nama lain dari ambeien. Sipilis itu raja singa. Ingat, masih karena bakteri bukan virus. Herpes baru ini mengatakan virus ya. Selanjutnya adalah HIV. Kemarin yang sempat keluar itu kepanjangan HIV, Human Immune Deficiency Virus. Tolong itu dipahami ya, Rek. Selanjutnya adalah keputihan. Keputihan itu adalah terjadi karena seseorang itu adalah kurang bersihan, sehingga bagian-bagian vagina itu senang disenangi oleh jamur, bakteri atau virus, sehingga terjadilah keputihan. Epididymitis itu adalah terkait dengan epididymis. Kalau epididymis itu kan dinding rahim, penyakitnya namanya epididymitis. Pokoknya yang mengandung mitis itu berarti penyakit. Jadi misalnya bronkitis, penyakit yang menyerang bronkia. Sinusitis, rongga hidung bagian dalam, penyakitnya namanya sinusitis, berarti rongga hidung. Sinu itu berarti penyakit yang menyerang rongga hidung. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ingatkan jika masih belum pas atau mungkin ada pertanyaan, ada yang masih belum pas, masih bingung,
silakan SMS. Saya siap 24 jam untuk memberikan masukan kalian. Jangan ngebel. Ingat, kalau ngebel otomatis kan, ya kalau ada maksudnya HP itu ada di saya, atau mungkin jauh dari saya, atau mungkin HP-nya ketinggalan di mana, atau mungkin saya tidak dengar karena perjalanan dan lain sebagainya. Maka saya berharap yang SMS saja ya. Saya kira demikian dulu anak-anak. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga apa-apa yang sudah saya berikan sangat bermanfaat untuk kalian dan menjadi sukses dan berkah.